Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya, Randi tentunya. So, kemarin saya udah unboxing ini HP yaitu Tecno Spark 30 Pro, dan di video kali ini saya akan ceritakan gimana pengalaman saya pakai HP ini selama 1 mingguan. Ya, kalau boleh saya simpulkan nih di depan video langsung kesimpulan aja. Ini HP adalah HP yang overall bikin saya happy selama pakai. Ya, gimana enggak? Karena untuk di segmen entry level kayak gini, ini HP memberikan beberapa hal yang menurut saya tuh berbeda ya. Yang paling berasa buat saya adalah di bagian Transformers-nya ini. Tecno kayak niat banget ya menggarap kolaborasi mereka. Bisa kalian lihat kemarin pas saya unboxing, pengalaman unboxingnya itu satisfying banget gitu loh buat HP 2 jutaan. Terus elemen Transformers-nya ini juga dalam banget ya di HP ini, mulai dari desain bodinya, animasi bootingnya, always on display di lock screen, wallpapernya, ringtone-nya, dan icon pack-nya pun juga semuanya ikut pakai tema Transformers. Niat banget emang. Di sisi displaynya pun juga Tecno Spark 30 Pro ini bagus ya. Dia pakai panel AMOLED seluas 6,78 inch Full HD 120Hz, yang mana buat harga 2 jutaan ya hitungannya dermawan banget sih. Di saat beberapa brand HP lain di harga yang sama itu masih ada yang pakai layar IPS. Dipakai di bawah terik matahari, layarnya ini juga masih kelihatan jelas ya. Palingan butuh ditambahin tempered glass aja nih, karena saya nggak tahu ini layarnya pakai semacam Gorilla Glass atau enggak. Lanjut ke bagian performa, menurut saya dengan harga yang ditawarkan, Tecno Spark 30 Pro ini bisa memberikan kita chipset yang bisa dibilang terkencang ya saat ini. Salah satu yang terkencang di ranah entry level, yaitu adalah MediaTek G100 dengan varian RAM storage 818 atau 8256. Skor Antutu yang didapat di HP ini ada di angka 400 ribuan, which is nice untuk sebuah HP entry level. Dan pas saya pakai buat beberapa game seperti Mobile Legends, dia itu bisa mentok kanan ya dengan FPS tertinggi sampai 100 atau 105 FPS. Kemudian PUBG di Smooth Ultra dengan 50-an FPS. Kemudian saya coba juga Honkai Impact dengan 30 sampai 40-an FPS. Ya buat saya sih untuk hasil segini udah cukup banget ya untuk HP yang harganya 2 jutaan. Selain dari chipsetnya dan juga spek-spek lainnya, HP ini juga didukung ya sama baterai yang lumayan awet nih buat dipakai buat main game atau kegiatan sehari-hari. Dimana pas kita tes untuk main Mobile Legends 1 match 20 menit, itu baterainya cuma berkurang 6%-an aja. PUBG Mobile dengan main 30 menit berkurang 7%, dan Honkai Impact bermain 30 menit juga berkurang 7% aja. Seharian paling saya cuma ngecas 2 kali ya, pas pagi banget dan malam banget sebelum tidur, dan ngecasnya pun juga cuma 90 menitan dengan pakai charger 33 watt bawaan dari boxnya. Saya juga seneng banget nih sama HP ini karena kita tuh masih dikasih beberapa fitur nyenengin lainnya kayak NFC buat isi e-money, IR Blaster buat jadiin HP ini sebagai remote AC atau TV, dan rating IP54 yang bikin HP ini jadi tahan debu dan percikan air. Nice. Tapi tahu nggak, yang bikin saya paling seneng itu justru ada di kameranya, terutama untuk foto ya. Ini sekali lagi soal selera, tapi buat saya, hasil foto dari HP ini di atas ekspektasi saya yang awalnya saya mengira bakalan banyak processing ala-ala HP entry level gitu. Tapi ternyata enggak. Hasil fotonya memang ada processing, tapi buat saya sama sekali nggak agresif. Terus juga detail dan bokeh yang dihasilkan hitungannya cakep ya, dan saya juga suka sama karakter warna yang seringnya lebih ke arah cool. Buat jepret di malam hari sudah pasti wajib banget ya pakai night mode, soalnya ini bukan HP mahal yang asal jepret doang langsung bagus gitu ya. Ini HP yang perlu ada treatment khusus lah di kondisi-kondisi tertentu. Cuman saya itu agak gimana gitu ya ngeliat di tahun 2025 ini sebuah HP yang cuman punya satu lensa kamera doang. Ya kayak si Tecno Spark 30 Pro ini, dia cuman punya satu lensa yang bisa dipakai. Jadi kita nggak akan menemukan tuh yang namanya ultra wide, yang namanya telefoto, atau bahkan makro 2 megapiksel yang biasanya kita bilang nggak guna. Itu semua nggak ada di HP ini. Dan ini juga yang bikin saya sebel ya sama desain kameranya, berasa tipu-tipu gitu loh. Karena di sini kelihatan ada 4 buletan, padahal di sini cuma ada satu lensa doang yang bisa dipakai. Dan satu hal lagi yang saya kurang suka di bagian kamera adalah di perekaman videonya memang masih shaky atau goyang-goyang gitu ya, karena
sepertinya nggak ada ACE atau OIS apalagi ya di kamera ini. Cuman kalau misalkan kita mau hasil video yang lebih stabil, kita bisa pakai fitur yang namanya Ultra Steady. Cuman di fitur ini kita akan di cap di 1080p 30 fps aja paling mentok, dan akan ada crop di bagian frame-nya. Kalian bisa lihat contohnya di contoh berikut. Nah, untuk kamera depannya juga di 2K ya, saya lihat ya. Ini kok keren banget ini. Ini 2K-nya beneran 2K atau upscaling ya. Tapi kalau kita pakai fitur yang steady mode tadi ya, sama, itu cuma bisa sampai 1080p 30 fps doang. Jadi kalau kita pakai 2K kayak gini, itu ya nggak bisa pakai fitur steady mode-nya. Kalian bisa nilai juga gimana kualitas mic-nya dan gimana gambarnya. Nah, ini kalau pakai yang fitur steady mode-nya, ini di 1080p 30 fps, dan dia juga ada cropping ya, jadi dia lebih deket untuk angle-nya gitu, karena dia harus ngestabilin, jadi dia nggak cropping. Oke. Nah, yang satu ini kayaknya masalah selera aja ya, karena kan setiap orang punya preferensi masing-masing tuh. Nah, kayaknya saya tuh kurang cocok sih ya sama HiOS-nya si Tecno ini, karena nah gimana ya, jelasinnya saya juga susah. Tapi yang kepikiran saya waktu pertama kali nyoba itu kurang cocok aja sih sama font atau pilihan ikonnya gitu ya. Saya kurang struck aja gitu. Dan memang impresi awal saya kayak pakai XOS-nya Infinix zaman dulu gitu. Ya mungkin karena mereka juga satu grup ya, si Tecno sama Infinix kan satu grup. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bikin mirip. Tapi ya itu, balik lagi saya kayaknya kurang cocok aja sama si HiOS-nya Tecno. Terus yang kemarin saya notice adalah di UI-nya ini kita tuh nggak bisa ya ngehapus beberapa aplikasi dari home screen secara bersamaan. Jadi harus kayak dipilih satu-satu gitu. Memang user interface itu adalah faktor yang paling krusial ya buat saya untuk menentukan nyaman atau enggaknya sebuah smartphone, dan HiOS ini kayaknya untuk saat ini memang belum sesuai sama selera saya aja. Entah karena belum terbiasa atau memang ya impresi awal saya memang udah nggak cocok aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada yang cocok nih sama HiOS-nya Tecno, ya sah-sah aja, namanya juga selera. Oke, jadi kesimpulannya dari saya untuk Tecno Spark 30 Pro, kalau saya lihat dia sebagai sebuah HP yang dijual di harga 2 juta kecil aja, ini kandidat kuat ya buat jadi salah satu HP favorit, karena simply saya ngerasa dia punya beberapa hal yang di atas ekspektasi saya. Mulai dari desain yang niat, layar yang oke juga, smooth, spek yang tentu udah sangat mumpuni di kelas entry level, baterai awet, fitur lengkap seperti NFC, IP54, dan IR Blaster, dan nggak lupa juga ada hasil foto-foto yang cakep. Kekurangan yang saya rasain sebenarnya juga minor ya, dimana perekaman videonya memang belum ada stabilisasi, dan itu wajar, tapi kita bisa obatin dengan Ultra Steady di mode kameranya. Terus kamera yang cuma ada satu doang, nggak ada tambahan kamera-kamera lain, dan UI-nya yang saya pribadi sih kurang cocok. Tapi balik lagi, buat kalian yang sekarang lagi cari HP di harga 2 jutaan kecil, HP ini adalah salah satu kandidat yang terbaik yang bisa saya rekomendasikan untuk saat ini. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini sama Tecno Spark 30 Pro. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!